Assalamualaikum sahabat semua, inilah Ceker Cerita Keren. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri kita Indonesia. Dan kisah ini terjadi di kota Jakarta, yang mana seorang yang alim dan soleh mayatnya terbakar di dalam liang lahat. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di komentar, supaya kelak menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi. Sebuah kisah nyata terjadi di kota Jakarta, yaitu salah satu pimpinan cabang bank konvensional meninggal dunia, dan setelah dikubur jasadnya terbakar. Saya mendengar kisah ini dari salah seorang ustadz, yang mana ustadz tersebut diceritakan langsung oleh orang yang menyaksikan dan menghadiri kejadian itu secara langsung. Begini ceritanya. Ada salah seorang pimpinan cabang perusahaan bank konvensional yang mana dalam kehidupannya terlihat sangatlah solih. Beliau ini termasuk seorang yang ahli ibadah, sering berpuasa sunat, bahkan sangat dermawan dan gemar bersedekah. Dan juga hampir setiap setahun sekali pergi menunaikan ibadah umroh. Soal ibadah sunnah, hampir semua ibadah sunnah rutin beliau kerjakan secara istiqomah. Sampai pada suatu ketika pimpinan kepala cabang bank konvensional itu meninggal dunia secara mendadak. Dilihat-lihat memang tidak ada tanda-tanda yang aneh dan semuanya tampak berjalan seperti biasa, seperti orang meninggal pada umumnya. Sampai dimakamkan berjalan normal-normal saja. Barangkali Allah ingin memperlihatkan kuasanya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil i'tibar bahwa perilaku riba itu memang suatu dosa besar yang tidak bisa terhapus oleh amal ibadah sunnah. Akhirnya peristiwa besar pun terjadi. Tak berselang lama orang ini dikuburkan. Belum juga para takziah pulang, tiba-tiba datang serombongan pengantar jenazah baru yang datang ke tempat lokasi yang sama. Dan mereka mengklaim bahwa liang lahat yang dipakai oleh jenazah yang baru dikuburkan itu sebenarnya atas nama jenazah keluarga mereka. Jenazah baru itu pun akan dikebumikan di liang lahat yang sama. Dan ketegangan pun terjadi hingga terjadilah percekcokan adu mulut di sekitar lokasi liang lahat yang baru dikebumikan itu. Usut punya usut, ternyata pada hari yang sama dan jam yang sama ada dua liang lahat yang sama-sama dipesan di lokasi yang sama, namun hanya berbeda nomor lubangnya saja. Kesalahannya terletak pada petugas gali kubur yang salah memasukkan jenazah, sehingga liang lahatnya tertukar. Nah, si keluarga jenazah yang baru ngotot agar jenazah yang sudah dikuburkan itu supaya dibongkar lagi, karena sudah jelas nomor bookingannya tertukar. Namun si keluarga jenazah pertama yang sudah terlanjur menguburkan jenazahnya keberatan jika harus dibongkar lagi, karena bagaimana mungkin jenazah baru saja dikebumikan harus digali dan dikeluarkan lagi untuk dipindahkan ke lubang yang lain. Akhirnya ketegangan dan cekcok kian menjadi, sebab kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Walhasil akhirnya si keluarga jenazah pertama akhirnya terpaksa mengalah, sebab liang lahat itu memang bukan atas hak mereka. Ya, pada akhirnya jenazah yang telah dikebumikan terpaksa harus dibongkar ulang. Lalu penggalian pun dimulai lagi. Digali terus digali. Sedikit demi sedikit tanah mulai berkurang, dan tampak papan yang menutupi mayat di dalamnya. Namun apa yang terjadi di hadapan mereka membuat semua penziarah terkejut, sebab papan jenazah yang menutup liang lahat sudah terbakar hangus menjadi hitam pekat seperti arang. Sontak semua kaget dan tercengang serta mengucapkan istighfar, Astaghfirullahaladzim. Pihak keluarga jenazah pertama tak tahan menahan tangis histeris. Tak ada yang sanggup untuk melanjutkan penggalian. Pihak keluarga jenazah kedua pun sontak terkejut dan meminta agar penggalian tak diteruskan. Mereka berkenan memilih liang lahat yang kedua yang tertukar itu. Dan akhirnya kuburan itu ditutup kembali dengan penyesalan dan kesedihan yang amat sangat mendalam. Berikut ini ialah kisah nyata yang tidak perlu harus kita pertanyakan kapan, di mana, kenapa, siapa pelakunya, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi.
Kisah ini cukup sebagai i'tibar bagi kita dan keluarga. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari dosa ribawi serta fitnah kubur. Sebenarnya kisah yang serupa juga banyak dikupas dan banyak diriwayatkan oleh para ulama tentang akhir kehidupan para pelaku orang yang suka pemakan riba. Salah satunya ada juga kisah seorang pemuda yang menemani ayahnya bepergian haji ke Makkah Baitullah. Dalam perjalanannya ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Karena pada zaman dahulu belum ada rumah sakit, jenazah ayahnya hanya dibaringkan di tengah gurun pasir. Satu peristiwa aneh terjadi, yang mana jenazah ayahnya perlahan berubah menjadi hitam legam dan wajahnya menyerupai sosok babi hutan. Si pemuda terkejut serta menangis sejadi-jadinya. Ia sangat-sangat sedih atas kondisi ayahnya yang seperti itu. Sembari menunggu bantuan dari kafilah lainnya untuk membantu menguburkan jenazahnya, si pemuda menunggu jenazah ayahnya sembari menangis sepanjang malam. Lantaran terlalu lelah dan larut dalam kesedihan, si pemuda tersebut tertidur. Di dalam mimpinya ia didatangi sosok berjubah dengan cahaya yang sangat terang. Sosok bercahaya itu mendekat dan mengusap wajah jenazah sang ayah, dan seketika semua kembali seperti sedia kala. Masih dalam keadaan mimpi itu, si pemuda bertanya, "Apa penyebab jenazah ayahku menjadi hitam legam serta menyerupai babi?" Sosok yang bercahaya itu menjawab, "Dia seperti itu akibat dosa ayahmu yang melakukan perbuatan riba." Sebelum sosok cahaya itu pergi meninggalkannya, si pemuda sempat menarik jubahnya dan bertanya, "Siapa sesungguhnya engkau yang memberikan syafaat pada ayahku?" Sosok cahaya itu menjawab, "Saya adalah Rasulullah yang memberikan syafaat kepada umatku." Kisah tersebut di atas bukan kisah dongeng, apalagi kurafat atau kisah halu. Namun kisah tersebut adalah kisah nyata yang ditulis seorang ulama besar, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya yang masyhur, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Memang benar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah menyatakan peperangan terhadap orang yang melakukan perbuatan riba atau orang yang membantunya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Semoga kisah ini menjadi i'tibar dan pelajaran bagi kita semua agar terhindar dari perbuatan riba atau terlibat dalam aktivitas kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.